Masih terdampak banjir lainnya yaitu Tapanuli Selatan. Hari ini juga digelar hari pertama masuk sekolah. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 10711 Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisinya siang hari ini kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia M. Ridwan Anggara. Ridwan, boleh dijelaskan terlebih dahulu ini Anda tepatnya berada di pengungsian mana, di belakang Anda sedang aktivitas apa karena terlihat seperti aktivitas memasak dan anak-anak ini sekolah di mana? Di pengungsian ini kah atau ada tempat lain untuk anak-anak bersekolah? Baik, Sasa dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko pengungsian Batu Hula, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di belakang saya benar aktivitas yang dilakukan oleh para relawan adalah memasak untuk makan siang para pengungsi nanti saja. Untuk sekolah darurat sendiri itu berada 100 meter dari lokasi saya mengabarkan ini saja. Baik, 100 meter dari lokasi pengungsian. Kalau tadi di pengungsian lain sekolah dilakukan bergantian, kelas 1-2 pagi kemudian dilanjutkan kelas berikutnya pada siang hari. Bagaimana sistem di sana? Kemudian juga katanya guru kalau di pengungsian lain yang menjemput anak-anaknya melakukan antar jemput, kalau di sana seperti apa? Untuk di lokasi ini memang benar saja untuk sekolah murid atau siswa sekolah kelas 1 dan 2 itu bersekolah pagi hari, sedangkan untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu siang hari. Dan para pengungsi ini memang benar dilakukan antar jemput oleh guru begitu saja, mengingat ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki kendaraan begitu, lantaran harta benda mereka memang habis tersapu banjir saja. Dan lokasi sekolah darurat itu sendiri berada tepat di halaman Sekolah Dasar 10001, saya ulangi 1000711 itu di Desa Batu Hula saja. Dan untuk perlengkapan sekolah seperti seragam dan alat tulis lainnya itu memang sudah disediakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan saja. Baik, kemudian bagaimana kabarnya dan kondisi anak-anak di hari pertama ini? Kabar anak-anak di hari pertama sekolah ini saya lihat tadi memang saya melihat langsung di tenda darurat itu mereka gembira ataupun semangat mengikuti sejumlah pelajaran yang diberikan oleh guru di sana meski dengan segala keterbatasan yang ada saja. Dan saya langsung melihat memang mereka di sana belajar dengan serius begitu saja. Baik, kemudian kalau kabarnya orang tua, kabar para pengungsi di sana seperti apa? Untuk pengungsi di sini sampai saat ini mereka masih bertahan di beberapa lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Batang Toru ini saja. Dan mereka sampai saat ini masih menunggu hunian sementara menuju hunian tetap yang akan dibangun oleh pemerintah yang berada di Desa Sumuran, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan kekhawatiran mereka juga terkait dengan mata pencaharian mereka agar mereka dapat melanjutkan hidup selanjutnya, mengingat seluruh harta benda mereka seperti kebun, sawah, rumah, dan lainnya emang benar-benar sudah habis tersapu banjir saja. Baik, logistik di sana bagaimana? Masih aman? Distribusinya seperti apa? Apakah terus diberikan bantuan yang cukup? Untuk logistik sendiri di tempat saya mengabarkan ini memang saya lihat banyak tumpukan-tumpukan seperti sembako ataupun beras, telur, dan perlengkapan memasak lainnya saja. Dan di pengungsian ini saya lihat masih terus saja untuk melakukan masak begitu saja untuk memberikan makan terhadap beberapa pengungsi yang berada di sini saja. Kebutuhan lain selain kebutuhan pangan apalagi? Kebutuhan lainnya itu seperti tempat tidur memang beberapa pengungsi sempat mengeluh soal itu saja, dan mereka berharap agar secepatnya mereka memang meminta agar hunian sementara ataupun hunian tetap dibangun agar mereka tidak lagi berlama-lama di lokasi pengungsian yang cukup ramai begitu saja. Baik, kondisi kesehatan mereka seperti apa? Ini sudah beberapa hari, beberapa minggu pasca bencana?
beberapa waktu lalu saya sempat berbincang-bincang dengan Kepala Puskesmas Batang Toru dan saya melihat langsung ada beberapa pengungsi yang mengalami beberapa keluhan kesehatan begitu saja seperti anak-anak mengalami gatal-gatal, untuk lansia mengalami tekanan hipertensi, sakit demam, batuk dan lain-lain saja. Baik, air dan listrik sudah berjalan 24 jam atau masih ada waktu-waktu di mana padam? Untuk listrik sendiri di lokasi ini sudah menyala 24 jam saja dan untuk air itu masih terus disuplai oleh beberapa pihak mulai dari pemerintah, Palang Merah Indonesia dan relawan itu terus-menerus untuk menyalurkan air bersih ke beberapa titik yang sulit dijangkau kendaraan dan pemadam kebakaran juga sempat saya lihat beberapa kali di sini untuk memberikan air begitu kepada masyarakat yang membersihkan rumahnya dari sisa-sisa material banjir saja. Baik, tadi Anda mengatakan masih ada titik-titik lokasi yang sulit terjangkau. Tapi semua sudah bisa terakses ya? Atau seperti apa? Untuk saat ini memang semua lokasi sudah dapat diakses begitu saja. Cuma saja kendaraan seperti pengangkut air bersih itu memang sulit untuk masuk ke dalam dan terpaksa harus bekerja keras begitu untuk menjangkau lokasi itu. Tapi untuk saat ini lantaran masyarakat di sana sumber airnya tertutup oleh material banjir, terpaksa memang harus dibantu oleh relawan untuk menyalurkan air bersih saja. Dan itu pun mereka berharap agar sumber-sumber air bersih di lokasi ini diperbanyak oleh pihak pemerintah dan stakeholder lainnya. Baik, terima kasih Ridwan Anggara laporan langsungnya. Kami terus akan menunggu perkembangannya dari Anda.